Ini alat penggorengan tanpa minyak ya. Misalnya ada kacang telur atau ayam yang sudah tidak renyah lagi, tidak crispy. Nah, dipanaskan dengan ini tanpa menggunakan minyak, hanya butuh waktu 10 atau 18 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Pak Kusmayadi di Cirebon. Katarak sebelah kiri. Saya pernah katarak sebelah kiri itu dioperasi, terus yang kanan ini mau dioperasi tapi saya nggak mau. Apa penyembuhannya? Kalau dari sisi akhlak apakah yang harus saya perbaiki? Pertanyaan yang kedua dari Bu Kusmayadi mengenai miom. Saya punya miom di rahim, sudah berobat kemana-mana, kata dokter rahim harus diangkat semua. Sedangkan saya belum punya keturunan. Kalau rahim diangkat semua, saya tidak ada harapan untuk punya anak. Untuk Pak Kusmayadi di Cirebon ya, kalau katarak ini insya Allah ada hubungannya dengan sering meremehkan ya Pak ya. Jadi yang selama ini kalau sering meremehkan orang, terutama pasangannya, misalnya pasangannya tuh memberikan nasihat, memberikan masukan, itu biasanya tuh jengkel, marah, langsung pergi ya. Jadi tidak dihiraukan. Ini kan namanya meremehkan. Jadi sebenarnya banyak yang sembuh di antara mereka itu setelah memperbaiki akhlak. Ya, katarak yang selama ini harus operasi ternyata ya nggak harus. Banyak yang sembuh, kesembuhan ini kan dari Allah Ta'ala. Jadi banyak sekali kasus yang seperti kista juga begitu yang akhirnya mengecil. Ini ada kisah dari seorang yang sudah agak-agak sepuh ya. Ketika di USG ternyata kistanya tuh sudah 12 cm ya. Setelah diberitahu, oh ibu ini sering jengkel yang sangat kuat ya dengan suami dan orang tua. Oh iya, oh gitu ya. Jadi yang selama ini jengkel sama suami dan orang tua itu bisa menjadikan miom ya. Oh iya. Setelah mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi, ikrar pada Allah ya, berjanji tidak akan mengulangi seperti itu. Nah, dijawab sama Allah Ta'ala, makanya diberikan kesembuhan. Jadi setelah mohon ampun pada Allah, minta maaf pada ibu yang selama ini sering jengkel pada ibu dan suami, ya minta maaf pada suami, pada ibu. Ya akhirnya ya Allah itu memberikan kesembuhan. Jadi ketika dites lagi di USG ya ternyata kistanya tuh sudah nggak ada, padahal yang kemarin itu 12 cm. Ya ini nggak ada, dokternya tuh sampai bingung. Harusnya ini kita kan memahami ya, inilah mukjizat Allah itu. Ya kok bisa ya, kok tiba-tiba nggak ada? Ya bisa, Allah itu kan maha kuasa. Jadi ini bukan sihir ya, bukan paranormal. Ini analisa saya pernah meneliti yang tipe begini nih. Ya, analisa saya ini sudah bertahun-tahun jengkelnya tuh sangat kuat pada suami dan orang tua. Ya, di keluarga bunda itu ya ada ya, tapi miomnya itu bukan orang tua ya, tapi anak-anak. Ya, berarti kalau anak-anak kan belum punya suami, berarti jengkelnya itu sangat kuat dengan orang tua. Dan ini nih sebagian orang itu kalau hidup di desa itu menganggapnya ini karena sihir, karena ada yang nyantet ya atau apa. Ya bukan. Ya insya Allah miom itu karena jengkelnya yang sangat kuat. Ini bukan jengkel biasa ya, biasanya tuh sangat kuat dan sering dilakukan. Kalau jengkel tidak begitu kuat, apalagi jarang-jarang ya, biasanya belum sampai muncul miom. Jadi miom kista ini tolong digarisbawahi sering jengkel sama suami, ibu, dan anak. Kalau belum menikah berarti belum punya suami dan anak, berarti ini ada hubungannya dengan ibu kandung. Nah ini tolong diingat. Mengenai
katarak ya Pak ya. Pokoknya setelah mohon ampun di titik kesalahannya dengan istri dan dengan orang lain, tidak meremehkan. Dan ditambah lagi sholat sunat tahajud ya Pak ya di malam hari. Jangan diniatkan demi kesembuhan, tapi niat mendekatkan diri pada Allah. Setelah mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, terus berjanji pada Allah tidak akan mengulangi dan minta diberikan kesembuhan. Jadi kalau sudah berjanji pada Allah ya jangan diulangi lagi. Yang selama ini sering meremehkan orang, terutama pasangannya, tidak akan meremehkan lagi. Insya Allah kataraknya tidak akan muncul lagi. Jadi yang ini rencana yang kanan mau dioperasi nggak jadi, ya ada orang yang sebelah kiri katarak, yang kanan itu sampai sekarang belum dioperasi, belum, ya tambah lama tambah lu kok bisa lihat ya, kok jelas, semakin lama semakin jelas ya setelah mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya. Jadi kalau katarak sebelah kiri dan kanan beda ya. Kalau kiri itu biasanya meremehkan pasangannya, kalau yang kanan ini sudah nggak bisa membedakan, sampai di pengajian pun biasanya meremehkan ustadznya kok gini sih, kok gini, itu kan meremehkan. Ya mudah-mudahan yang saat ini lagi katarak, mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan ya, mudah-mudahan tidak sampai mengalami operasi. Jadi katarak ini sering meremehkan orang, terutama pasangannya. Ini tolong diingat. Kalau miom dan kista sering jengkel sama suami, sama ibu kandung atau mertua. Ibu kandung juga bisa, mertua juga bisa, dan anak. Sama suami, sama ibu dan anak. Kalau memang belum punya anak, berarti ini dengan suami dan ibu. Kalau belum menikah, berarti ini sangat kuat jengkelnya itu sama ibu. Jadi miom dan kista ini hubungannya dengan orang tua, yaitu ibu, bukan ayah. Ada yang memang agak ragu-ragu ya, makanya kalau orang itu agak ragu-ragu ya sembuhnya agak ragu-ragu, agak lama. Orang yang nggak percaya sama sekali ya makanya sampai terjadi operasi. Karena apa? Yang nggak percaya, masa sih mau perbaiki akhlak bisa katarak. Setelah mohon ampun ternyata katarak yang sebelah kanan itu nggak jadi operasi, itu ada loh. Ini teman bunda ya, suaminya itu sudah operasi, yang sebelah kiri katarak ya, sebelah kiri dioperasi, yang kanan itu ditunggu dulu nggak jadi. Setelah tahu ya ilmunya, mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, terus minta maaf pada pasangannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi yang selama ini meremehkan pasangannya ya, sama orang yang nggak meremehkan, sama pasangannya juga tidak meremehkan. Akhirnya yang nggak jadi operasi yang kanan, hanya yang kiri saja. Ya siapapun yang saat ini lagi katarak, yang mudah-mudahan secepatnya diberikan kesembuhan setelah tahu ilmunya ya. Harus mohon ampun di titik kesalahannya. Kalau katarak langsung operasi ya sembuh, tapi dosa masih nempel. Tapi kalau katarak mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, dosa ya lenyap, ya kataraknya ya hilang. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.